Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurmilatul Ulfa 071, Musfiratun Alal Hafidah 074, dan Cynthia Andriani 079. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persamaan parametrik dan vektor pada bidang. Persamaan parametrik adalah persamaan yang mendefinisikan hubungan dua variabel, misalkan X dan Y, dengan cara menggunakan dua persamaan dari dua variabel tersebut, di mana masing-masing persamaan dinyatakan dalam suatu variabel. Persamaan parametrik dapat kita tuliskan dengan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dengan T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B, dan T adalah interval dari parameter. Bila I sama dengan koordinat A, B, maka nilai koordinat F A, GA adalah pangkal dari kurva, dan koordinat FB, GB adalah ujung dari kurva. Mengubah persamaan parametrik menjadi persamaan kartesius dan sebaliknya. Yang pertama, kita akan merubah persamaan parametrik menjadi persamaan kartesius. Kita bisa perhatikan dua persamaan berikut. X sama dengan 2T, Y sama dengan T minus 4. Persamaan di atas dinamakan persamaan parametrik dari X dan Y dengan parameter T. Cara yang lazim untuk merubah persamaan ini yaitu dengan mengeliminasi parameternya. X sama dengan 2T, kita dapatkan hasil T yaitu sama dengan X per 2. Lalu kita substitusikan nilai T ke persamaan kedua yaitu Y sama dengan T minus 4, maka kita akan peroleh hasilnya yaitu X minus 2Y sama dengan 8 yang merupakan persamaan derajat 1 atau persamaan garis. Sedangkan jika kita akan merubah suatu persamaan ke persamaan parametrik, kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Parabola yang didefinisikan dengan X kuadrat plus 2X plus Y sama dengan 4. Tentukan persamaan parametrik dari persamaan tersebut. Penyelesaiannya kita bisa misalkan X sama dengan 2T. Maka jika disubstitusikan pada persamaan parabola di atas, maka kita akan dapatkan nilainya yaitu Y sama dengan 4 minus 4T minus 4T kuadrat. Jadi persamaan dari parabola di atas adalah X sama dengan 2T, Y sama dengan 4 minus 4T minus 4T kuadrat. Persamaan parametrik tentu tidak hanya satu saja, bisa banyak. Hal ini karena permisalan X bisa sembarang fungsi dalam T. Bisa X sama dengan T plus 1 ataupun yang lain. Di sini kita pemisalannya menggunakan X sama dengan 2T. Selanjutnya, ada beberapa persamaan parametrik dari kurva yang terkenal. Yang pertama, persamaan parametrik lingkaran. Persamaan parametrik dari lingkaran dengan jari-jari R berpusat di 0 dalam kurung 0,0 dengan parameter theta adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Yang kedua, persamaan parametrik elips. Persamaan parametrik dari elips dengan pusat di titik asal adalah X sama dengan A cos theta dan Y sama dengan B sin theta. Di slide selanjutnya, vektor pada bidang. Sebuah bidang di ruang ditentukan oleh sebuah titik P dalam kurung X0, Y0, dan Z0 dan sebuah vektor N yang tegak lurus terhadap bidang itu atau vektor normal. Misalkan X dalam kurung XYZ adalah sembarang titik pada bidang. Misalkan R0 dan R adalah vektor-vektor posisi dari P dan Q. Vektor R sama dengan R0 dinyatakan oleh PQ. Vektor normal N tegak lurus terhadap setiap vektor pada bidang, khususnya R min R0, sehingga rumusnya adalah N kali
min R0 sama dengan 0. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Akibatnya, setiap vektor tidak berubah jika bergerak ke posisi baru dengan tidak mengubah besar dan arahnya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor, bisa dilihat pada gambar 1, ada cara jajar genjang. Gambar 2, cara segitiga. Baik, selanjutnya, pengurangan vektor adalah dengan menjumlahkan dengan lawan vektor kedua, yaitu A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Nah, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan sebagai berikut. 1. A plus B sama dengan B plus A. 2. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Yang ketiga, A plus B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan C min A. Yang keempat, A plus 0 sama dengan A min A sama dengan 0. Yang kelima, K dikali SB sama dengan KS dikali B sama dengan B dikali KS. Yang keenam, K dikali dalam kurung A plus B tutup kurung sama dengan K dikali A plus K dikali B. Yang ketujuh, dalam kurung K plus S dikali A sama dengan K dikali A plus S dikali A. Yang kedelapan, 1 kali A sama dengan A. Selanjutnya, A. Besar sebuah vektor. Besar atau panjang dari sebuah vektor A ditulis nilai mutlak A atau A. Panjang dari setiap vektor A dan B mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Nilai mutlak A lebih besar dari 0. Nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. 2. Nilai mutlak A plus B lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. B. Vektor basis. Tinjaulah sistem koordinat tegak lurus oksi dalam bidang P dan Q, titik-titik dengan koordinat P dalam kurung X, 0 dan Q dalam kurung 0, Y. Vektor basis I dan J didefinisikan sebagai berikut. Vektor I panjangnya satu arah dengan sumbu X positif, sedangkan vektor J panjangnya satu arah dengan sumbu Y positif. Maka vektor OP sama dengan XI dan vektor OQ sama dengan YJ. Untuk setiap sembarang titik P dalam kurung X, Y pada sistem koordinat, maka vektor OP sama dengan XI plus YJ. Nah, untuk setiap vektor A sama dengan A1I plus A2J dan B1I plus B2J, maka penjumlahan dan pengurangan dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. A plus B sama dengan dalam kurung A1 plus B1I plus dalam kurung A2 plus B2J. Yang kedua, A min B sama dengan A1 min B1I plus A2 min B2J. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, panjang vektor A adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat. C. Perkalian titik atau skalar dari dua vektor. Sudut theta antara sudut vektor yang tak nol A dan B didefinisikan sebagai berikut. Theta sama dengan sudut A, B sama dengan sudut AOB, dengan O
sebarang titik di bidang A dan B dipilih sehingga OA sama dengan A kecil dan OB sama dengan B kecil. Hasil kali skalar A dan B adalah bilangan real yang dinyatakan oleh A dot B sama dengan AB cos theta dengan theta sama dengan sudut A, B. Besaran B cos theta dapat dipandang sebagai komponen dari B dalam arah A. Ditulis A, B sama dengan B cos theta. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian, hasil kali skalar dua vektor dapat ditulis dalam bentuk A dot B sama dengan A, B atau A dot B sama dengan B, A. Pengertian komponen banyak digunakan dalam mekanika. Jika gaya F mempengaruhi sebuah benda bergerak dari A ke B sepanjang segmen AB, maka hanya komponen dari F pada AB yang bekerja. Maka kerja yang dilakukan sama dengan hasil perkalian komponen dan jarak yang dilalui. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Kerja sama dengan F, nilai mutlak vektor AB sama dengan F dot vektor AB. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat dibuktikan sifat-sifat perkalian skalar sebagai berikut. 1. A dot B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau theta sama dengan 90 derajat. Yang kedua, A dot B sama dengan B dot A. Yang ketiga, A dot dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dot B plus A dot C. Yang keempat, A dot dalam kurung KB tutup kurung sama dengan KB dot A sama dengan K dalam kurung A dot B. Yang kelima, A dot A sama dengan A kuadrat. Dan yang keenam, apabila A sama dengan A1I plus A2J dan B sama dengan B1I plus B2J, maka A dot B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam penyampaian kami yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.